Oke, Dodi. Si Dodi. Dodi. Silakan Dodi, buka mute-nya Dodi. Ayo Dek, buka mute-nya Dek. Nih ada abang kita nih, Bang Zuma. Jadi kasih tahu sama itu Aritolong tadi, ya Dodi ya, sampaikan kepada saudaramu, ya gunakanlah akal. Enggak gitu, Bu. Gunakan akal. Soalnya gini kan, kalau saya sendiri nih ya, saya itu kayak gimana ya? Kayak udah 50% buka baju saya sebagai Katolik itu. Soalnya saya itu sudah banyak belajar tentang Islam lewat itu siapa? Donditan. Jadi saya ingin banyak belajar lewat Bang Zuma gitu, Bunda. Masya Allah, lanjut Dek. Silakan bertanya aja, silakan bertanya. Silakan bertanya Dodi sepuas-puasmu. Insya Allah Bang Zuma akan menjawab. Gurunda akan menjawab. Tanyakan sepuasmu. Kalau udah kamu bilang kayak gitu, silakan bertanya saudaraku. Jam 1, jam 2. Oke. Iya Bang Zuma, halo Bang Zuma. Iya, sahabatku, saudaraku Dodi, silakan Bang. Gimana nih tanggapan Bang Zuma mengenai Bible yang selama ini saya imani Bang Zuma? Kalau menurut pandangan Islam. Jadi begini, saudara. Secara garis besar Al-Quran kemudian menyatakan, karena Al-Quran itu kan datang sebagai batu sandungan untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab lalu mengatakan itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Ini Al-Quran yang menguraikan ini. Kami umat Islam harus mempertanggungjawabkan akan adanya tuduhan dari Al-Quran yang mengatakan ada sebuah kitab yang bukan dari Allah tapi dikatakan itu dari Allah. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Di ayat lain, Ali Imran ayat 78, Allah kemudian meneguhkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh, ini ditekankan nih. Makanya kalau di Islam itu praktis sekali untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Dan sungguh, laqad wa in minhum, Allah kemudian meneguhkan, sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab, agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu adalah benar dari firman Tuhan, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari pencipta langit dan bumi. Ini Al-Quran, harus diuji kebenarannya. Maka mana kitab yang dimaksud, mana orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Harus ada oknum itu, harus ada kitab itu. Kalau tidak, Al-Quran berarti tidak layak disebut sebagai firman Allah. Tapi pada kenyataannya, sekelompok manusia menuliskan sebuah buku agar dianggap itu dari Allah. Siapa mereka ini? Lembaga Bible Indonesia contohnya. Terbukti, terjawab Al-Quran itu. Kemudian siapa orang yang memutarbalikkan lidahnya kemudian membaca sebuah kitab agar kita anggap yang dibaca itu adalah firman Tuhan? Kristen. Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, Inni abdullah atani al-kitab. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku ini adalah hamba Allah yang diberi kemudian ketetapan berupa kitab, ketetapan kepadaku, yaitu Injil. Jelas itu. Nah, sekarang orang Kristen muncul nih di tengah-tengah kami, mengusung sebuah buku-buku yang kemudian mereka katakan itu adalah firman Tuhan. Yesusnya berkata dia diberi Injil. Yohanes 17 nomor 8.
Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Pemberitaan Yesus kepada Bani Israel, kabar gembira yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel disebut kemudian Injil. Dan itu tertulis di dalam kitab saudara. Yohanes 1, setelah kemudian Yesus diceritakan ketika Yohanes ditangkap kemudian di tanah Galilea, Yesus kemudian datang ke sana memberitakan Injil bersama dengan Filipus. Berarti Yesus memberitakan Injil. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu. Lalu kemudian Yesus menerima Injil dan segala firman yang Yesus sampaikan telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya Yesus tidak mengenal buku Lukas, surat Roma, Paulus, Galatia, Timotius, Filipi dan seterusnya. Tapi itu dianggap oleh orang Kristen sebagai firman Tuhan. Berarti benarlah Al-Quran. Wa in minhum lafariqal yalwuna. Itu jelas itu Bang, silakan. Mungkin Anda sudah nangkap, silakan. Karena kan yang diterjemahkan dalam Septuaginta itu kan hanya kitab Musa kan. Ulangan, bilangan, keluar Imamat, apalagi itu kan. Yang kayak Matius, Petrus itu kan belum jelas siapa penulisnya gitu kan. Betul sekali. Saya tahu pintar. dari kodonitan, soalnya kan dia kalau debat itu kan dia sampai setebal itu dia bawa kitab data-datanya itu kan. Betul. Beliau guru kita, betul. Lanjut. Ya gitu aja Bang Zuma. Nah itu dia masalahnya kawan. Kitab Al-Quran ini dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Al-Quran mengatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Apakah ini terbukti? Terbukti. Yang Anda barusan sampaikan, Septuaginta adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut kitab Tanakh. Yang meski awalnya yang diterjemahkan itu Taurat pertama kali. Artinya bahwa ketika hari ini kita menemukan adanya perubahan-perubahan makna, perubahan-perubahan isi, maka itu sudah jelas Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya. Karena Al-Quran lagi-lagi menyatakan hal tersebut. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah engkau mengharapkan kemudian mereka percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami. Nah ini saudara, ini yang Al-Quran uraikan kemudian. Makanya kalau Kristen kita minta pertanggungjawaban terhadap kitabnya, kitab yang Anda tenteng, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, Yesus tidak mengenal kitab tersebut, Yesus tidak mengenal penulis kitab tersebut. Isi cakupan daripada kitab itu adalah yang diusung cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian lalu mereka tuliskan. Belakangan lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Gini ya. Tanah itu diterjemahkan ke Septuaginta, sedangkan Septuaginta itu kan bahasa Yunani, tapi kan nggak mungkin kalau Yesus itu membaca menggunakan bahasa Yunani. Yes. Itulah yang menjadi keraguan saya menjadi seorang Kristen di rumah. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah Bang, masya Allah. Kami bersyukur kalau misalnya Anda sudah keluar dari lingkaran tersebut, minimal belum keluar tapi minimal menyadari bahwasanya apa yang diceritakan kemudian di dalam Bible itu ada kebenarannya karena itu dihasilkan dari hasil penyelidikan pada level firman Tuhan. Ini kita harus hargai. Masalahnya sekarang adalah orang Kristen sendiri kemudian yang merubah kitab mereka sendiri yang tadinya Septuaginta dirubah ke terjemahan-terjemahan. Sampai sekarang ini sudah berdiri orang-orang dari kalangan Kristen yang juga mereka adalah tokoh yang berani mengatakan bahwa ada ribuan kesalahan di dalam Bible. Nah, sebuah kitab yang memiliki kesalahan itu adalah masalah. Dan sebuah agama yang punya masalah
maka agama itu tidak layak dijadikan sebagai kendaraan untuk menuju kepada keselamatan. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Lalu selanjutnya bagaimana kawan? Itu aja sih Bang Zuma. Sekedar mengetahui aja Bang Zuma menurut pandangan Islam tentang Bible yang selama ini saya imani. Iya Bang, karena gini Bang. Di dalam Kisah Para Rasul 22, lagi-lagi ini kisah ya, ini kisah bukan firman Tuhan tapi kisah. Dikatakan begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengarkan, dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Maka tenanglah mereka dan ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Kita melihat di dalam Kisah 26 nomor 14 misalnya, ketika Paulus memberikan kesaksian bahwa beliau berbicara dalam bahasa Ibrani, maka muncul pertanyaan, mana kitab-kitab yang kemudian diusung oleh Paulus dalam bahasa Ibrani? Sedangkan ketika dia berbicara di dalam pengakuannya di Kisah Para Rasul 26 nomor 14, di situ dikatakan begini, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, mana ucapan yang didengarkan oleh Paulus dalam bahasa Ibrani tersebut? Adakah pastor pendeta yang mampu menunjukkan itu? Ternyata tak ada yang mampu mengucapkan itu. Sedangkan Yesus, kalau kita lihat saudara, di dalam Yohanes 20 kemudian, nomor 16-nya, di situ diceritakan dengan sangat terinci ya, bahwa Yesusnya berkata dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yesus berkata dalam kehidupan sehari-hari terindikasi menggunakan bahasa Ibrani. Di situ diceritakan Yesus berkata kepada Maria, Maria, lalu menolehlah Maria kepadanya dalam bahasa Ibrani. Artinya Yesus dan pengikut-pengikutnya menuturkan bahasa Ibrani pada masa itu. Injil yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel tentu menggunakan bahasa Ibrani, minimal bahasa Aramaik. Nah, mana Injil yang menggunakan bahasa Ibrani? Mana Injil yang menggunakan bahasa Ibrani? Tidak ada. Kenapa? Karena yang sampai di Indonesia bukan pengikut Yesus anak Maria, tetapi adalah pengikut penulis-penulis sejarah-sejarah yang menuliskan tentang Yesus Kristus dengan pengikutnya Bani Israel. Jadi seibarat begini kawan, saya kasih kesimpulan. Umat Islam punya kitab suci, kitab sucinya itu kemudian bernama Al-Quran. Al-Quran diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian diutus untuk umat Islam. Kemudian ada sekelompok di luar umat Islam melakukan penelitian terhadap Nabi Muhammad dan kaumnya dan sahabat-sahabatnya. Kemudian buku-buku yang ditulis oleh orang di luar umatnya Nabi Muhammad ini menceritakan tentang Nabi Muhammad, keseharian Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya. Jadi Nabi Muhammad punya kitab sendiri namanya Al-Quran. Orang di luar Islam memiliki juga kitab sendiri namanya buku yang menuliskan tentang Nabi Muhammad dan pengikutnya. Lalu kemudian orang-orang mengambil buku atau catatan-catatan harian yang ditulis oleh orang di luar kelompok Nabi Muhammad ini sebagai kitab suci. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri punya kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Anda silakan renungkan. Ketika kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel, ada kelompok di luar dari pengikut dia menuliskan sejarah, menyusun cerita-cerita tentang Yesus dan murid-muridnya, dan buku yang dihasilkan itu kemudian dijadikan sebagai kitab suci, dan agama yang mengusungnya disebut agama Kristen Katolik awal mula. Pertanyaannya, muridnya Yesus Bani Israel
yang tidak makan babi bersama Yesus, yang ibadah sabat bersama Yesus, yang menyembah kepada Elohim bersama dengan Yesus, yang sujud semalam-malaman bersama dengan Yesus, yang kemudian sabat dengan Yesus, masuk ke Miqdas, ke sinagogi, ke bait Allah, menyembah kepada Elohim bersama dengan Yesus. Apakah mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Efesus, Roma, Galatia dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Berarti kitab ini dan juga kitabnya Yesus memiliki pohon yang berbeda. Pohon yang berbeda tentu menghasilkan buah yang berbeda. Pohon Yesus, buah-buahnya adalah Yudaism, praktisi Torah, mereka yang sujud kemudian dan tunduk kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Pohon yang didirikan oleh Paulus, buah-buahnya beriman, percaya kepada Roma, Galatia, Filipi, Lukas dan seterusnya. Sedangkan murid Yesus di pohon yang berbeda berbuah dengan buah yang berbeda, sedangkan Paulus dengan buah yang berbeda, yaitu Kristen. Buah dari pohon yang Yesus tanamkan adalah Yudaism, buah yang ditanamkan oleh Paulus adalah Kristen. Dua pokok yang berbeda, buah yang berbeda, ajaran yang berbeda, sembahan yang berbeda, kitab yang berbeda. Tetapi anehnya, pohon Paulus selalu ngaku-ngaku sebagai pohon yang sama dengan Yesus Kristus. Inilah penyesatan yang nyata. Kenapa? Karena pohon yang ada pada Paulus mengaku, akulah Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Saya kira demikian. Silakan. Ya, silakan Dodi, atau kita sebentar disapa dulu, Mbak. Masya Allah. Bang Fei, Suhana. syukran Bang Fei. Suhana. Suhana. Susana. Ya, silakan Bang Dodi. Bang Dodi silakan. Christian, saya tidak akan Anda menghujat daripada menghujat kami bulan-bulan puasa tidak menerima. Setan paling dikurung ya. Setan bulan puasa dikurung ya. CP ya, kami tidak akan menaikkan Anda ya. Lanjut Gurunda. Iya, silakan Saudara Dodi. Oh, jadi intinya Kristen ini nggak punya kitab gitu Bang Zuma ya. Soalnya kan kitabnya asli itu kan dari Yahudi. Ya, terjemahannya dari kitabnya agama Yahudi. Ini yang saya bahas kemarin Bang dengan Pak Bom Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi meskipun dalam bentuk terjemah? Harus ada legitimasi. Kemana orangnya? Report Bang. Lanyakon nakan depopok. Tentara Romawi, Gurunda. Ini yang saya bahas Puasa. kemarin, betul. Ini yang saya bahas sampai Pak Bom Bom sampai hari ini dia masih menderita tulang lunak. Kenapa? Saya minta pertanggungjawaban. Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Dia bukan dari Bani Israel, bukan keturunan Yakub. Tapi kok di agama mereka ada terjemahan kitabnya Yahudi, sementara kitabnya Yahudi itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Ini yang saya tanya kepada Pak Bom Bom kemarin, sehingga Pak Bom Bom kulihat tadi berat badannya sudah turun. Informasi dari istrinya sekarang tinggal 280 kg saja. Jadi turun badannya. Karena stres hari ini dan selama dia jadi penginjil, kata dia, tiap malam bahas keluaran, Imamat, Yosua, Yol, Yeremia, Bilangan. Tapi ternyata kitab-kitab itu adalah milik orang Yahudi. Dan Kristen tidak punya hak menggunakan kitab tersebut. Akhirnya Pak Bom Bom stres sendiri. Masya Allah. Ya, izin Untuk sapa Bang. Dodi, kalau buat akun lain kena tombak, tulis sama saya Dodi, akan saya naikkan lagi ya. Bang Naga, izinkan aku mungkin aku mau sampaikan pengumuman sebentar. Siap. Mumpung Semoga ada 3,8K, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, ini khusus yang muslim ya, yang oten-oten, teman-teman Kristen, kalian tutup telinga aja dulu, tutup telinga.
Ya, terkejang-kejang pula kalian dengarkan pengumuman. Aku ada suara nggak, Bang Naga? Suaraku jelas nggak? Ada. Oke, mantap. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Takutlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia mengamalkan amalan saleh dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Dia mengajak kepada tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mempertuhankan satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka dari dalil-dalil ini dibikin pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwanan." Hendaknya kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka kami mengumumkan buat teman-teman muslim, di saat ini kita membutuhkan ta'awun, kerjasama dari kawan-kawan semua, baik dalam bentuk materi, pikiran, dibikin pula jabatan mungkin yang bisa membackup, atau setidaknya minimalnya doa. Ya, teman-teman yang ingin berpartisipasi, ikut menginfakkan sebagian rezekinya untuk perjuangan program yang dilaksanakan oleh APII, ya, Apologet Islam Indonesia. Banyak program-program yang dilaksanakan, termasuk program pelaporan terhadap para penista, terhadap penghujat agama Islam, yang pada intinya semua itu di atas jalan dakwah, jalan kebaikan ini. Maka kami mengajak kaum muslimin, teman-teman sekalian, ya, yang mau bergabung atau ikut berpartisipasi, ikut andil, ya, untuk menyisihkan sebagian dari hartanya dalam perjuangan ini bersama-sama, bisa nanti kawan-kawan hubungi Bang Faruk atau Kak Nora atau saya pribadi, langsung disalurkan ke rekening resmi APII, ya, rekening resmi APII. Ada yang ini, Kak Nora bisa di ini kan, apa nomor rekeningnya? Ya, itu bisa Bang Zuma di apa kan, di WA kan dulu Bang. Di BNI ya Bang ya, Zuma. BNI betul. Bang BNI 75 kali. 75 kali. Oke, typing. Terus teman-teman di bawah. 51770 ya, teman-teman. Ada yang masih ingat di bawah? Ya. 75 kali. Ada yang masih ingat enggak? Itu ya. Tujuhnya 5 kali 51770. Begitu, Gurunda. Coba saya cek dulu ya. Iya, yang sampai salah. Nanti masuk ke Iya, rekening yang salah. ingat Bang Handi Celebes yang ingat. Ya. Enggak ada juga pula di sini ya. Oh iya, sudah betul. Betul. 75 kali 75 kali 51770. Iya, Iya. betul. Betul BNI ya. ya. Lanjut. Itu Lanjut. teman-teman atas nama Apologet Islam Indonesia. Sebentar, aku typing di bawah ya. Ya, teman-teman yang mungkin ingin berpartisipasi dalam perjuangan ini, kita
mengajak manusia Terima untuk kasih. ya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam rangka untuk membentengi akidah kaum muslimin di Indonesia dan lebih umum lagi di aplikasi ini. Boleh teman-teman yang mau menyisihkan, menginfakkan sebagian hartanya dalam perjuangan ini langsung ke rekening resmi APII. Ya, rekening resmi APII itu 75 kali 51770. Ya, Bank Negara Indonesia, BNI, atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya teman-teman, 1 sen, 2 sen, 100 perak, 200 perak, nggak apa-apa, itu bermanfaat sekali. Apalagi kalau 1 sampai 10 miliar, lebih mantap, lebih bermanfaat. Insya Allah harta yang kita gunakan itu ya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada terus digalakkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, kalian dikeluarkan untuk seluruh manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dan sebaik-baiknya perkara yang ma'ruf adalah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya kemungkaran adalah perbuatan syirik, penyembahan atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami menghimbau sebagai sesama muslim, mari kita bersama-sama teman-teman. Ini resmi kita umumkan ya, karena ada kandaku juga, ada Bang Zuma di bawah di sini, ada Kak Nora juga, dan ada Bang Faruk dan kawan-kawan yang lainnya dari API. InsyaAllah itu akan digunakan sebaik mungkin dalam program-program yang banyak dilakukan oleh teman-teman di Apologet Islam Indonesia, karena itu semua butuh dana, butuh gizi, butuh asupan, butuh peluru ya. Jadi peluru-peluru kalian itu insya Allah digunakan sebaik mungkin. Jangan lepaskan teman-teman kesempatan emas ini. Program-program ini insya Allah jangan tinggal diam, ambil andil, minimal kalian ikut menyebarkan. Minimal ikut menyebarkan. Ya, langsung disalurkan di BNI ya atas nama Apologet Islam Indonesia, dan itu akan diverifikasi insya Allah transparansi, dan semua teman-teman juga bisa melihat nanti bagaimana kerja nyata dari teman-teman APII ya, dalam membela dan mendakwahkan agama Islam ya, dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sementara teman-teman, mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Ada yang mau nambah. Sebentar, itu naga bentar. Di mute aja dulu itu. Itu Faruk. Monitor itu Faruk. Ya, oke, izin menambahkan Bang Dio ya. Jadi teman-teman ya, kembali kali-kali Bang Faruk menyampaikan sama teman-teman ya, terkadang perlu ke argumentasi itu kepada para penghujat, ya, nggak perlu sebenarnya teman-teman. Kita tidak perlu lagi sebenarnya melakukan argumentasi ataupun diskusi kepada penghujat. Kita hanya mau berdiskusi kepada mereka-mereka yang ingin berdiskusi. Kita hanya mau berdiskusi kepada mereka-mereka yang memang mau bertukar informasi. Apa sih Islam? Apa sih itu Kristen? Tapi kepada para penghujat seperti si CP, si Kiamat, dan yang lain-lainnya, kita tak perlu lagi sebenarnya mengadakan diskusi kepada mereka. Kita tak perlu lagi mengadakan argumentasi kepada mereka. Karena apa? Perkataan-perkataan yang keluar dari lisannya sudah menggambarkan apa isi hatinya, bahkan apa isi ke perutnya, kebusukan demi kebusukan yang ada di dalam perutnya. Maka untuk menghadapi orang-orang seperti itu, apa yang kita lakukan? Ini kita berada di negeri Indonesia, di mana negeri ini ya itu memiliki hukum yang berlaku. Ya, kalau kita karena kita tinggal di Indonesia, maka kita kembalikan kepada hukum yang berlaku. Ya, jadi
salah satu program yang akan kita gaungkan ya di Apologet Islam Indonesia ini apa? Kedepannya kita akan melaporkan dan meminta kepada pihak yang berwajib ya supaya memproses hukum siapa itu penghujat. Bukan hanya ya karena Apologet Islam sudah membuktikan ya tidak hanya para penghujat di golongan di bahagian teman-teman Kristen, di Islam saja. Contoh si Tuan Tungki ketika dia melakukan perbuatan menginjak Bible ya, Bang Zuma langsung menggaungkan supaya menangkap si Tuan Tungki karena apa yang dilakukan itu sudah merusak Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah merusak kesatuan dan persatuan Indonesia. Karena apa? Perbuatan dia lakukan itu bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan narasi, dan bukan berdasarkan argumentasi, tapi berdasarkan seakan-akan condong kepada kebencian dengan dia meletakkan kakinya ya di Bible teman-teman Kristen. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan Bang Dio tadi, ayo teman-teman kita bersatu. Kita bersatu teman-teman. Ya, kita sisihkan rezeki kita ya supaya kita bisa membantu perjuangan dari Apologet Islam Indonesia ya dalam segala lini untuk membentengi akidah umat Islam. Kita tidak hanya membentengi akidah umat Islam, kita juga menjaga citra marwah dari iman dan Islam ketika kita berargumentasi. Kita berharap teman-teman ada dari antara mereka itu yang diproses. Satu atau dua dari mereka diproses. Jadi ketika terjadi pendiskusi lintas agama di dunia TikTok ini, mereka menjaga lisannya. Mereka bisa melihat kekuatan Islam. Luar biasanya bersatunya umat Islam. Mereka tidak sembarang lagi ketika ingin berdiskusi kepada kita. Intinya kita tidak pernah memaksakan teman-teman Kristen harus berdiskusi dengan kita. Tidak. Kita tidak pernah memaksakan. Bahkan Bang Farouk pribadi mengatakan, jika kamu memiliki kemampuan untuk berdiskusi, silakan naik. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi, condong hatimu, condong pikiranmu, condong amarahmu kepada perbuatan yang merugikan orang lain, bahkan dirimu sendiri, jangan naik. Biarkan saja kamu dibawa, karena nanti ditakutkan perkataanmu itu ya mengundang keributan kepada orang lain, bahkan condong kepada perbuatan untuk menistakan keimanan dari orang lain. Ayo teman-teman ya, didukung Apologet Islam Indonesia. Aku yakin dan percaya ya, saya yakin dan percaya seperti yang dikatakan Allah dalam surah An-Nasr ya, bahwasanya orang-orang akan berbondong-bondong memasuki agama Allah. Mereka akan berbondong-bondong Islam. Ya, dunia ini tidak akan kiamat. Dunia ini tidak akan kiamat sebelum Islam kembali berjaya di atas negeri ini. Sebelum Islam kembali berjaya di atas bumi ini, dunia ini tidak kiamat. Dan ketika itu sudah terjadi, Islam kembali berjaya di atas bumi ini, kelak kita akan menyaksikan satu sama lainnya. Kita saling melihat kontribusi apa yang telah kita lakukan. Apa kontribusiku? Apa kontribusimu? Apa kontribusi mereka? Dan sungguh celakalah dan sungguh merugilah orang-orang yang tidak memiliki kontribusi, tidak bisa mendedikasikan dirinya, tenaganya, pemikirannya, waktunya, bahkan hartanya untuk kebangkitan Islam di atas bumi ini nanti. Ya, silakan saudara yang lain, abangku, Bang Zuma mungkin. Assalamualaikum Bang Glenn yang menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan Bang Naga. Sebentar. Ya, silakan. Enggak, abang dulu. Baik, isinya. Abang aja. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Lalu kemudian dia berkata dengan menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ini ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Ketika orang itu sudah masuk ke dalam kubur, minta kepada Allah, ya Rabb,
sekiranya bisa kembalikanlah aku sejenak aja ke atas muka bumi. Tujuannya bukan supaya saya sholat, bukan supaya saya berhaji, bukan supaya berbakti kepada kedua orang tua, melainkan supaya aku menjual semua hartaku, lalu kemudian aku infakkan kepada orang lain, lalu kembali ke alam kubur ini. Itu yang Al-Quran jelaskan. Jadi orang yang di dalam kubur minta kembali hidup di dunia, meskipun hanya sebentar, bukan untuk beramal yang lain, melainkan menjual harta, berinfak, bersedekah. Nah, sekarang ini bulan suci Ramadan, momentum yang sangat-sangat tepat kemudian untuk kita menggaungkan, mari kita berinfak, mari kita kemudian bersedekah, untuk kemudian memberikan harta kita di dalam saling membantu, saling mensupport apa yang kemudian pergerakan-pergerakan teman-teman lakukan, agar supaya penista Islam yang menghina Islam, yang menghantarkan kemudian kita juga hadir, yang tadinya kita enak di rumah berbisnis, usaha sama anak-anak, tetapi karena mereka tampil sebagai penghujat kemudian, lalu kita juga hadir untuk mengkanter semua penistaan mereka, bisa berkurang. Sudah ada beberapa yang lari ke luar negeri, minimal yang ada di dalam negeri ini kemudian bisa kemudian kita berikan efek jerah kepada mereka. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat aparatur negara, dalam hal ini adalah pihak penegak hukum, menyikapi hal-hal seperti ini mereka netral, terlepas apapun keyakinan mereka, terlepas apapun agama mereka. Mereka hari ini mudah-mudahan seterusnya, alhamdulillah ya, nampak bagi kami yang saya pribadi yang terlapor, yang sudah mengalami pemanggilan, kemudian melakukan klarifikasi, semua penegak hukum yang saya temui itu tidak memperlihatkan adanya tendensi kebencian. Karena mereka beda akidah dengan Bang Suma, mereka melakukan penindasan atau penekanan-penekanan. Alhamdulillah, saya merasakan dilayani dengan sangat nyaman. Mereka mencerminkan sebagai penegak hukum yang adil, netral, tidak memperlihatkan bahwa saya beda akidah dengan kamu, maka kamu harus kemudian saya perlakukan sebagaimana kamu telah menyatakan hal yang tidak sesuai dengan iman saya. Hari ini kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, penegak hukum kita itu berjalan dengan netral, mereka adil tanpa memandang agama. Meskipun mereka ini adalah orang-orang yang beragama, mereka punya keyakinan. Tapi percayalah, karena sumpah mereka untuk mengabdi kepada bangsa negara, melindungi seluruh rakyat Indonesia, yang saya rasakan pribadi mereka berlaku adil. Meskipun beda keyakinan. Begitu juga kepada penegak hukum yang lain. Itu masih kita rasakan di negara yang kita cintai ini. Oleh karena itulah kemudian kita sangat terbantukan, kita sangat tertolong dengan saudara-saudara kita penegak hukum. Karena dengan adanya upaya kita untuk meminimalisir kemudian perseteruan di sosmed dengan melaporkan para penghujat, penista yang karena mereka kita hadir, ini bisa dengan mudah kita laksanakan. Untuk itulah sekali lagi mari kita dukung. Apakah kalian reda, apakah kalian ikhlas, rela kemudian Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala dinistakan. Bahkan baru-baru ini ada lagi yang nginjak Al-Qur'an, teman-teman. Di komalnya si Taliba, di situ ada yang menginjak Al-Qur'an. Saya minta juga kepada tim kejar orang tersebut, amankan supaya tidak mengakibatkan kisru yang melebar. Karena ini adalah hal yang menjadi tugas dari Apologet Islam Indonesia, bagaimana kemudian melahirkan satu keadaan antar umat beragama di Indonesia ini saling menghargai satu sama lain. Tidak perlu kita koar-koar lagi ketika tak ada lagi penista, penghina, penghujat, tak ada yang selalu menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang asal-asal tanpa kemudian mengetahui kevalidan sebuah informasi. Jadi Apologet Islam ini berdiri dikarenakan karena adanya penghujat. Kalau penghujat ini kemudian sudah diberikan efek jerah, ya, mereka tidak kabur ke luar negeri, ada efek jerah, bukan justru mereka pelaku lantas mereka merasa korban kayak saya ini korban. Saya ini korban karena saya didatangi, maka saya melakukan reaksi-reaksi dari apa yang mereka aksikan,
malah mereka yang melaporkan Bang Zuma. Tapi tak apa-apa, kita yakin dengan sepenuh hati, kita percayakan kepada para aparatur negara, mereka pasti adil, mendudukkan hukum pada koridor hukum yang seharusnya, yang sesungguhnya. Dan itu kita masih lihat sampai hari ini, alhamdulillah. Untuk itu sekali lagi, mari saya mengajak pada teman-teman sekalian, silakan berikan yang terbaik bulan suci Ramadan, infakkan kemudian harta yang bisa kita berikan, kemudian kita berikan kepercayaan kepada tim kita untuk bekerja sama di dalam memberikan efek jerah kepada saudara-saudara kita. Minimal kita menghargai penegak hukum, kita menghargai hukum yang ada di negara kita ini. Siapa yang bersalah, pantaslah kemudian untuk diberikan efek kepada mereka supaya tidak berlanjut. Kalau mereka sudah tak ada, berhenti mereka, ngapain kita lagi membahas tentang perbedaan atau perbandingan agama ini dengan cara-cara yang dikatakan oleh Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum. Kalau orang-orang zalim ini sudah tak ada, maka diskusi elegan. Mereka boleh bertanya tentang Islam, kita boleh bertanya tentang mereka. Kita boleh bertanya tentang Bible, mereka bertanya tentang Al-Quran. Maka diskusi antar anak bangsa yang muncul adalah kasih rahmatan lil alamin. Kristen agama kasih, Islam adalah rahmat. Jadi rahmat bahasa Arab artinya kasih sayang. Kristen ajaran kasih bertemu dengan agama kasih sayang. Yang terjadi adalah Indonesia Jaya ditopang oleh masyarakat penduduknya yang kemudian menginginkan persatuan, satu komando, mencintai Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, sehingga melahirkan negara kita adalah negara yang berketuhanan. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang yang penuh dengan kepekaan terhadap anak bangsa, terlepas daripada perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, wilayah, daerah, dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya? Persatuan Indonesia yang sangat disegani oleh bangsa di luar Indonesia. Saya kira begitu. Mari kami mengajak saudara-saudara, silakan ke rekening Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia dengan angka 75 kali, kemudian 71550. Demikian, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. 51 Bunda, 51. Oh, 51. Sorry. Iya, silakan. Itu Nora, ada yang ingin disampaikan lagi? Itu Nora. Bang Glenn Ada yang mau disampaikan, Bang Glenn? Bang Glenn. Dia. Ya, monitor ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, jadi tadi saya lihat ada ketika di bawah itu bahwa dibilang polisi membela Islam. Itu nggak ada itu. Tidak ada. Saya mengalami kesulitan untuk melaporkan. Saya mengalami juga. Semua itu polisi itu terikat dengan aturan KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana polisi ini tidak bisa melakukan sesuatu yang melenceng dari apa yang tertulis di situ. Jadi tolonglah, maksudnya tolong jangan ada framing-framing seperti itu. Karena selama apa yang saya sadarin, saya jalanin selama ini, saya lewatin. Tidak ada satupun hal-hal yang memberatkan. Polisi-polisi ini semua juga melakukan sesuai dengan peraturan kok. Begitu pula dengan laporan kita, begitu pula dengan pihak kita yang dilapor. Semua yang dilakukan berimbang. Dan semua juga masih sesuai dengan peraturan dalam KUHAP. Ya. Betul itu. Jadi maksud saya, jangan ada framing seperti itulah. Nggak bagus, nggak elok dilihat, didengar pun nggak elok. Apapun yang terjadi, tetap kita percaya dengan prosesnya. Karena satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan untuk patuh kepada ulil amri Islam aja. Tidak ada agama lain yang seperti itu. Itu sudah diperintahkan, jadi kita harus ikuti. Cukup, itulah. Oke, saya nambah sedikit ya. Ya, silakan. Izin Bang Glenn ya, saya lebih bagus tidak usah memang saya apakan semua, tapi itu ini diturunkan aja sedikit ke bawah itu. Saya minta kepada saudara-saudara kita ataupun terkhusus kepada oten-oten ya, jangan terlalu mempercayai sekali orang-orang yang hanya bermodalkan congor, goyang-goyang, jingkrak-jingkrak ya, nggak tahu lah saya entah apa tujuannya ya, yang mengatakan begini begono begene begunu ya. Ya saya pribadi dengan Bang Zuma yang dengan Unirifa yang sudah dilaporkan, kami kooperatif. Masya Allah.
Dan penyidik kami pun juga bukan saudara Muslim, Kristen sendiri. Iya kan Bang Zuma? Bang Zuma Kristen, saya juga penyidik saya Kristen. Kami kooperatif ketika betul. ada, iya, ketika Tapi mereka ada undangan. mereka tak menampakkan kalau kita beda keyakinan. Mereka betul-betul netral sebagai aparat. Itu yang saya rasakan ya. Lanjut. Ya, sampai dikatakan mangkir panggilan pertama, panggilan kedua, baru nanti akan ada panggilan ketiga, panggil paksa. Ya, saya rasa orang yang mengatakan itu berarti menunjukkan kualitas polisi itu bobrok. Kenapa saya katakan kayak gitu? Kenapa dia berani memframing seperti itu? Makanya kepolisian ini tidak botol. Apakah kami harus mengatakan, hello, saya sudah di Polda, ini foto saya, ini, enggak perlu. Kami datang, diundang kami datang. Dan alhamdulillah mereka pun juga sangat sangat apresiatif. Mengucapkan terima kasih juga kepada kami yang sudah kooperatif memenuhi undangan dari pihak kepolisian. Jadi jangan terlalu percaya deh omongan-omongan yang joget-joget seperti itu. Ya, bahkan puasa kemarin saya juga mendatangi Polda atas laporan kepada Bang Zuma. Alhamdulillahnya mereka tuh menghargai. Kak, udah azan mau sholat dulu. Kakak puasa, kalau tidak biar kami sediakan minum. Masya Allah. Jadi jangan terlalu percaya deh omongan-omongan Iya, yang seperti itu. betul itu. Itu yang sangat berkesan itu. Berapa kali azan, kemudian sahabat kita ini mengingatkan, Bang Zuma mau ibadah dulu, Masya Allah. Bukan hanya itu, kita disiapkan makanan, diajak makan sama-sama. Ini indah sekali. Artinya ya baru pertama kali nih ya seumur hidup saya itu dipanggil, meskipun teman-teman saya, keluarga saya banyak yang ini, tapi baru kali ini secara resmi saya dipanggil. Dan kebetulan dalam kasus yang seperti ini, lagi-lagi yang meriksa juga adalah beda keyakinan. Tapi Masya Allah, begitu kami datang, Bang Len lihat itu, Bang Zuma ya? Iya Bang. Oh iya, duduk dulu ya, kata beliau. Ini cerminan bahwa kita punya aparat itu nggak bisa kemudian seperti memberitakan berita hoax kayak yang Dinda Nora sampaikan itu. Artinya dia ngarang sendiri orang itu. Ngarang sendiri. Karena yang saya lihat teman-teman kita, sahabat kita dari aparat ini sangat profesional. Itu yang saya lihat loh. Ya, itu yang saya lihat dan itu yang saya rasakan. Oleh karena itulah kemudian betul, nggak usah terlalu mau digoreng segala macam dengan upaya-upaya. Ya yang kayak gitu-gitu nggak perlulah. Itu tidak sangat mencerminkan sebagai anak bangsa yang baik. Apa tujuannya coba kayak gitu-gitu? Orang datang dalam rangka pawai obor untuk menyambut bulan suci Ramadan, dikatakan difitnah, dia memberitakan kabar bohong, berita bohong, pembohongan ke publik, katanya demo dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa kemudian dijadikan sebagai panutan. Cuman modal mulut, modal joget, modal musik, PT, melayang, orang semua tepuk tangan, padahal itu hoax semuanya. Saya kira begitu, Masya Allah. Silakan. Iya benar Bang. Makanya itu saya bilang untuk saudara-saudara kita jangan mudah terpancing. Akhirnya membuat suatu berita-berita yang mengatakan bahwa oh ini dulu begini, ada penggalangan ini ternyata tidak. Ya, makanya saya bilang semua yang diberikan oleh saudara-saudara kami ini, ya siapapun itu, terlepas dari dia menyupport dengan materinya, menyupport dengan doanya, kami alhamdulillah, Masya Allah, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, semua yang diberikan oleh saudara-saudara kami ini itu insya Allah amanah, itu digerakkan untuk memang pada tujuannya memang masing-masing. Jadi dari Yayasan APII mengumpulkan infak dari saudara-saudara ini memang dikhususkan untuk tujuan paling utama pelaporan. Karena semuanya ini tidak gratis. Kenapa saya katakan gitu? Ya, kita lihat ongkos atau semua saksi yang mau dipanggil,
ya kan? Saksi yang mau dipanggil, apalagi saudara saya ini Bang Glenn, Masya Allah ya. Beliau ini orang yang gimana ya? Yang kalau saya katakan begini, saya sampai berpikir gini, ongkos dia ini bagaimana? Tidur dia ini bagaimana? Bolak-balik, hanya mikirkan ini. Nanti dipanggil lagi ke sana atas laporan kita kepada Dina Wijaya, otomatis dia mengawal karena beliau sudah dipercaya sebagai divisi hukum di API. Nah, beliau ini memang tidak menyinggung. Bagaimana ongkos saya, Bang Zuma? Bagaimana? Tidak. Ya, tapi tidak mungkin kita tidak mikirkan ongkos beliau. Beliau punya istri yang harus dinafkahi. Pekerjaannya bukan ini saja, ada pekerjaan yang lain. Makanya saya katakan, support dari saudara-saudara kita semua ini, insya Allah itu tujuannya ya diutamakan untuk